Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Kamis tanggal 20 November 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasanya kita akan pantau dulu untuk indeks IHSG sebagai gambaran ya secara keseluruhan apa yang hari ini sedang terjadi di market. Untuk IHSG sendiri hari ini naik tapi nggak terlalu tinggi, 0,53%. Kalau secara teknikalnya dalam beberapa hari belakangan ini setelah IHSG break di atas 8.300 untuk pulangnya IHSG cenderung konsolidasi ya atau sideways di atas supportnya. Jadi untuk supportnya masih di 8.300-an ini, selama nggak jebol aja sih mudah-mudahan aman ya, dan secara garis besarnya masih bullish untuk IHSG, cuman untuk jangka pendek ini masih cenderung sideways. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya hari ini tanggal 19 November. Itu yang paling ramai masih di saham bumi, yang paling fluktuatif dan juga yang paling liquid hari ini itu saham bumi ya. Dan ditutup naik untuk saham bumi, bahkan tadi itu sempat naiknya lumayan tinggi, 10%-an ya kalau nggak salah, nanti kita akan cek. Secara keseluruhan asingnya netbuy 39,4, jadi hari ini banyak scalper di saham bumi dengan nilai yang sangat besar ya. 3,2 triliun. BBCA kemudian disusul BBCA nilainya 900-an M dan asingnya netbuy 77,7 M. Hari ini naik ya hijau untuk BBCA walaupun nggak terlalu tinggi. Kemudian di saham Dewa juga lumayan liquid hari ini, asingnya netbuy 24 M. Di koin netbuy 54 M udah bisa naik cukup tinggi ya hari ini, koin 6%-an atau berapa nanti kita akan cek. Kemudian Bank Mandiri juga netbuy cukup banyak hitungannya 285,7 M. Ya, ini cukup banyak kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 500-an M. Hari ini asingnya netbuy dan saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing Bank Mandiri, Bank BRI, Telkom, BBCA, BBNI ya, bank-bank utamanya IHSG. Semoga aja IHSG masih bisa hijau untuk besok di awal market ya, dan buat patokan aja kalau misalnya IHSG bisa buat level baru untuk minggu ini di atas 8470-an, itu potensinya untuk ya tahun ini mudah-mudahan aja sih bisa ngejar 8700. Apakah bisa untuk level ini atau enggak tergantung ya, tergantung gimana asing masuk dalam beberapa hari ke depan. Karena nggak ada yang nggak mungkin kan. Mungkin buat patokan aja jangka pendek, resist terdekatnya di 8475, ini harga tertingginya waktu tanggal 10 November. Kalau bisa buat level baru lagi di atas itu berarti kecenderungannya IHSG lanjut bullish. Oke, itu tuh kondisi indeks IHSG ya secara teknikalnya. Coba kita lihat kondisi indeks global hari ini gimana tanggal 14 November. Untuk indeks Asia sebenarnya didominasi merah ya, dan indeks Asia, sorry. Untuk indeks Asia, oh nggak merah ya, tadi itu indeks Amerika. Hari ini untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau, cuman untuk indeks utamanya masih cenderung merah ya. Untuk Nikkei, Hang Seng, Kospi ini untuk indeks utama Asia hari ini ditutup merah, tapi nggak sedalam yang kemarin. Kemudian untuk IHSG-nya ya berarti cukup kuat hari ini, bisa naik 0,54%, 0,53%. Untuk indeks Eropanya ini masih running trade didominasi hijau ya. Ternyata untuk indeks Eropa cukup bagus, semoga saja nanti close hijau. Dan untuk indeks Amerika ini bisa dipantau nanti malam ya. Kita berdoa aja semoga indeks Amerika ditutup bagus, jadi ada potensi untuk IHSG di awal market juga hijau ya. Biasanya seperti itu. Oke, itu tuh kondisi indeks secara globalnya. Jadi hari ini untuk indeks Asia dan Eropa kayaknya lebih bagus dibandingkan
hari kemarin. Kalau kita lihat untuk kondisi market secara keseluruhan, kita cek untuk Bitcoin dulu hari ini koreksi. Ya masih di area sini-sini aja ya. 91 ya. Kemarin sempat hijau naik cuman candlenya belum terlalu kuat secara tren secara eh jangka menengahnya cenderung bearish untuk Bitcoin. Untuk support kuatnya terdekat ada di 85, jadi kalau misal mau entry buy yang udah kadung entry atau nyangkut, kalau mau average down jangan buru-buru ya. Resistnya 94.300-an ya, ini US dollar per coin. Ini resist terdekatnya, dan support selanjutnya kalau misal masih cenderung turun untuk Bitcoin itu ada di 85.500-an ya. Jadi jangan buru-buru ambil buy kalau misal trennya dan belum ada sentimen positif untuk kenaikan harga Bitcoin, ya jangan buru-buru buat buy. Mungkin seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer untuk nanti malam kah, ini tanggal 20 hari ini sebenarnya ada beberapa indikator ekonomi penting untuk Amerika ya, bisa dipantau ini hari ini dan besok ya. Besok cukup penting untuk indikatornya non-farm payroll sama data pengangguran Amerika. Jadi ini bisa dilihat ya gimana pengaruhnya terhadap US dollar dan apa-apa yang ditransaksikan dengan US dollar, tak terkecuali Bitcoin sama emas ya. Dan forex yang lain lah yang ditransaksikan dengan US dollar, kemungkinan ketika indikator itu rilis atau mendekati rilis itu sangat volatile. Kita cek selanjutnya untuk harga emas hari ini rebound naik ya setelah beberapa kali sideways di harga 4 ribuan. Ternyata hari ini naik untuk harga XAU USD. Kita biasanya pakai broker ini ya, jadi jangan pindah-pindah. Hari ini untuk emas naik ke 4114-an. Kalau kita lihat secara teknikalnya ini mencoba buat break lagi di atas 4100-an ini ya. Ya pantau aja nanti di pasar Amerika buka gimana. Apakah emas bisa rebound cukup tinggi atau malah koreksi. Tapi ya harga-harga sekarang 4100-an itu area potensialnya untuk emas ya. Mungkin kecenderungannya karena ini udah naik cukup tinggi, harusnya sih jangan naik dulu ya. Mungkin akan sideways dulu di area sini. Kalau turun itu malah bagus sebenarnya untuk kondisi makro, tapi kalau misal nggak turun ya mudah-mudahan jangan buru-buru buat level baru lagi untuk emas. Mungkin sideways dulu di area 3000, mendekati 4000-an ini ya. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita akan cek untuk nilai tukar rupiah. Pas video ini kita buat menguat ya, akhirnya agak bisa bernapas untuk rupiah setelah kemarin ke 16.700-an. Hari ini menguat untuk nilai tukar rupiah ada di 16.690 per dolar Amerika ya. Untuk harga minyaknya kayaknya udah lama nggak kita cek, ternyata masih di sini-sini aja karena nggak ada sentimen yang mempengaruhi banget ya. Untuk harga crude oil WTI masih di 60 US dollaran per barel untuk WTI dan 64 US dollaran per barel untuk Brent ya. Jadi nggak banyak pergerakan. Itu untuk kondisi market secara globalnya. Kalau kita lihat hari ini ada berita apa, udah cukup lama kayaknya nggak kita cek ya berita apa di investing. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi ada berita penting apa untuk hari ini atau belakangan ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kita cek di sini ya, SG di sesi siang melesat. Mengapa altcoin tetap tangguh saat Bitcoin ambruk ya? Karena altcoin itu apa ya? Ya kalau saham market cap-nya nggak terlalu besar gitu, jadi ada yang jaga, ada yang kendaliin, itu nggak sulit. Kita lihat lagi ke bawah, harga Bitcoin hari ini
suku bunga Bank Sentral Eropa turun ya. Ya, semoga aja sih. Kita lihat lagi ke bawah untuk IHSG kayaknya Adikarya kembali sertifikasi ISO. Adikarya ini bisa dipantau sebenarnya yang suka saham konstruksi ya, karena untuk Wika kita kan hutangnya banyak di suspend. Adi PTPP itu dua-duanya sih masih aman ya setahu ini, dan harganya juga dua-duanya relatif murah ya, di bawah juga ya kalau dibilang murah karena hutangnya banyak juga sih. Tapi menarik sebenarnya buat dipantau ya untuk saham-saham ADI atau PTPP, karena di harga sekarang itu valuasinya ya benar-benar sangat di bawah ya, walaupun nggak bisa dikatakan profitnya bagus karena profitnya juga masih rugi kayaknya ya untuk PTPP, malah di TW3 atau ADI itu naik tapi rugi tapi nggak banyak. Kita lihat lagi ke bawah ya, IHSG tetap menguat usai BI tahan suku bunga. Ya bagus sih, sementara ditahan aja dulu karena kalau diturunkan lagi suku bunga BI itu, wah rupiah nggak tahu itu bisa tembus mungkin ya 17.000 mungkin, tapi semoga aja nggak. Sebenarnya turunnya suku bunga itu bagus untuk saham, tapi ya diimbangi juga dengan nilai tukar rupiah yang terjaga ya, itu harusnya bagus. Tapi untuk saat ini karena rupiah agak mengkhawatirkan, jadi mungkin ditahan dulu untuk suku bunganya. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG dan market ya secara global. Langsung aja kita akan cek saham yang pertama. Yang pertama ini kita akan cek seperti biasa perbankan dulu. BBCA hari ini asingnya masuk ya, dan harga sahamnya naik. Untuk polanya ya ini konsolidasi. Polanya cenderung seperti ini. Kalau kita pakai Bollinger untuk indikatornya ini mulai mengecil antara lower band sama upper band-nya. Jadi biasanya biasanya ya ini kita kali-kali pakai technical yang agak lain, walaupun katanya ya nggak ngaruh, cuman biasanya apa sih, menggambarkan psikologi market ya untuk saat ini. Jadi kalau misal Bank BCA tembus upper band ini cenderung lanjut naik, dan kemungkinan mudah-mudahan seperti itu ya, selama asing nggak distribusi kemungkinan habis sideways antara upper band sama lower band mengecil. Kalau asingnya nggak keluar cenderung uptrend, jadi ketika terjadi sideways seperti ini itu malah kesempatan yang bagus buat ikut masuk ya, dengan catatan asing nggak distribusi. Dan buat antisipasi, karena kita nggak tahu untuk market ke depannya gimana, buat antisipasi ya bisa diantisipasi di bawah supportnya. Dan kalau kita pakai indikator Fibonacci sama Bollinger untuk supportnya, kuatnya itu masih di 8.200-an ya, 8.225. Selama nggak jebol di bawah ini mudah-mudahan aman ya. Dan kalau jebol gimana? Kalau jebol ya antisipasi tadi itu, kalau nggak mau di-cut karena ini saham yang fundamentalnya bagus, prospek kedepannya nggak mengkhawatirkan, maksudnya masih aman ya. Kalau jebol support nggak mau di-cut ya, nanti average dan lagi di support selanjutnya ya. Dan jangan buru-buru buat buy, mungkin seperti itu antisipasinya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk Bank BCA. Kalau secara technical resisten terdekatnya di 8550, dan ini juga middle band ya, di tengah-tengah itu moving average berapa ini kalau Bollinger ya, MA20 kah kayaknya ya. Jadi pantau aja area 8.500-an untuk besok hari Kamis BBCA, semoga aja bisa langsung break di atas itu dan ngejar 8.800-an untuk resist selanjutnya untuk Bank BCA. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, hari ini Bank BCA tanggal 19 itu net buy tapi belum terlalu banyak, 77,7 M aja. Dan kalau kita lihat lebih detail hari ini di
BPCA tanggal 19 ini ya broker asing ya, investor-investor asing hari ini mulai akumulasi dengan jumlah yang lumayan banyak. Untuk RX ini net bid 215,5 M ya. Kemudian disusul AK juga akumulasi 142 M, ZP akumulasi 18 M. Yang keluar asingnya juga cukup banyak, KZ, YU, BK, cuman nilai yang masuk itu jauh lebih banyak. Jadi asingnya net buy, juga didominasi asing, untuk lokalnya net sell ya, dan ya seperti biasa BPCA didominasi asing. Dan untuk besok kecenderungannya sih masih naik di awal market ya, tinggal nanti lihat aja apakah asingnya masih akumulasi atau tiba-tiba ada yang distribusi. Tapi kalau secara teknikal ya seperti tadi itu, support kuatnya ada di 8225, selama nggak jebol aja mudah-mudahan aman ya. Dan mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BRI ya. BRI hari ini juga hijau walaupun nggak terlalu tinggi, 0,76% ke level 4000. Untuk resistennya masih sama ya di 4030, atau coba kita cari update-annya terbaru terdekat ya, dengan harga tertinggi di sini, swing low di sini. Untuk resist Bank BRI itu ada di 4100. Ternyata udah kayaknya ini lebih cocok ya, karena turun mantul di area support 3860-an dan naik ya. Mungkin untuk besok kalau hijau target price-nya 4100, semoga aja bisa ke area sini kalau volumenya bagus ya. Dan support terdekatnya di 3960, jebol di bawah itu jangan buru-buru buat average down. Bisa tunggu di area 3860-an untuk Bank BRI. Kalau kita lihat hari ini aslinya sih net buy ya, dan sebenarnya lumayan banyak loh. Tanggal 19 ini net buy 162 M, ini lumayan banyak kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cuma 400-an, jadi udah sepi tapi asing masuk naik. Kalau misal besok rame, ya mudah-mudahan bisa ngegas ini untuk Bank BRI ya. Target price terdekatnya di 4100, break di atas itu 4270 untuk target price selanjutnya Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik, hitungannya cukup tinggi, 1%-an ya dibandingkan kompetitor yang lain, perbankan yang lain maksudnya. Bank Mandiri cukup bagus kenaikannya, dan asingnya juga masuk paling banyak hari ini di Bank Mandiri. Secara teknikal ini konfirmasi breakout ya, dan menguatkan breakoutnya karena menjauh dari area 4810. Semoga aja dalam waktu dekat ini Bank Mandiri bisa ngejar 5000 ya, kalau nggak ada halangan. Tapi kalau banyak yang ikut-ikutan numpang, ya beresiko juga buat koreksi ya. Jadi nggak ada yang pasti, ada resikonya. Tinggal sabar atau enggak ya, dan gimana niatnya. Kalau niatnya untuk trading, scalping ya nunggu volume bagus. Dan untuk Bank Mandiri hitungannya volumenya belum terlalu bagus sih, kalau cuman 500-an M ini ya, belum terlalu bagus. Tapi masuk cukup banyak, 285 M net buy, jadi diakumulasi asing. Naik, kalau kita lihat untuk asingnya yang masuk ada ZP, BK, YU, CC, RX, KZ versi asing ya, dan yang keluar BB paling banyak itu pun cuma 6,5. Jadi emang diakumulasi asing dan distribusi lokalnya net sell ya, banyak retail-retail yang mungkin taking profit hari ini. Mudah-mudahan di awal market hijau dulu ya, jadi buat teman-teman yang kalau misal volumenya bagus besok, target price-nya kalau teman-teman mau sebagian diamankan ya di 4990, 5000 ya, area sinilah. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya ini kita akan cek saham koin ya. Koin hari ini naik cukup tinggi setelah kemarin koreksi. Agak lain ya untuk koin ini ya, bukan agak lain, memang pulangnya agak susah diprediksi untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi. Jadi kalau mau masuk untuk scalping aja, dan apa ya, kalau masuk itu, kalau mau masuk banyak
Nah, banyak itu relatif sih. Kalau mau masuk di saham seperti ini dengan volatilitas yang tinggi dan Harris Harrington, ya pastikan ekuitas sama buy-nya di sini itu jauh lebih banyak ekuitasnya ya. Kalau misal punya modal 100.000 misal, mungkin kalau mau masuk di saham koin itu tuh ya maksimal 10.000 aja ya. Tapi disclaimer lah, kembali lagi ya. Dan untuk koin ini resistnya masih di sini, masih di 3780-an ya, dan ini mendekati resist. Kita lihat besok apakah bisa naik nguji resistennya dulu ini atau enggak ya. Dan buat teman-teman mungkin yang udah ambil di support atau ketika breakout ambil dan masih hold sampai hari ini masih cukup kuat berarti psikologinya. Ya semoga aja besok naik dulu dan mungkin yang mau sebagian diamankan. Kalau gagal breakout ya di 3770, 3780 itu target price terdekatnya. Kalau kita lihat di sini untuk koin, asingnya tadi net buy ya, dan yang masuk untuk asingnya ada AKCC, BK, ZP versi asing. Yang keluar untuk asingnya YU itu pun cuma 16-an M ya, jadi jauh lebih banyak yang masuk. Asingnya net buy, lokalnya net sell otomatis ya lokalnya. Dan kita lihat untuk lokal yang keluar itu didominasi broker retail, walaupun ada XL ini yang nilai transaksinya sangat besar 296,9 M, net sell 63 ya, berarti mudah-mudahan mereka taking profit atau XL ini di saham koin. Yang masuk paling banyak LG, XA, AK, MG. Ya mudah-mudahan kalau lihat transaksinya hari ini ada potensi nguji resistnya dulu di awal market ya. Jadi pantau 3770-an aja untuk besok Kamis. Gagal breakout ya resikonya supaya dalam, tapi kalau berhasil breakout target price selanjutnya 4.700 cukup tinggi. Kalau apalagi kalau breakout volume bagus, nah itu disclaimer buat teman-teman yang mau copet apa ya, scalpingan ya, kok kesannya gimana kalau copet. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Udah cukup lama nggak kita bahas. Ini harganya apakah masih di bawah? Oh, udah agak naik ya. Dan kemarin beberapa kali tuh nguji supportnya 1850 mantul ya. Kemarin hari Rabu kemarin tuh. Oh sorry, kemarin hari Selasa ya. Selasa juga mantul lagi di area support ini dan hari ini naik. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil buy kemarin-kemarin target price-nya masih di 2000-an, tapi nggak harus ke level ini buat taking profit karena apa ya, volumenya bisa kita cek ya gimana untuk Adaro, apakah menarik atau enggak terlalu sih. Hari ini akumulasi asing AK 16M dan untuk lokalnya net sell ya, otomatis kalau asingnya net buy dan banyak retail-retail yang keluar, harga sahamnya naik. Mungkin yang udah ambil buy semoga aja bisa naik dan resistennya di 2000-an ini sih lumayan tinggi. Tapi hati-hati ya kalau mau entry dan apa ya, kayaknya ada saham yang lebih menarik untuk sekarang, untuk saat ini. Tapi disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini cukup ramai ya, cukup volatile. Tak kirain bakal turun dulu nguji support di 190-an, ternyata langsung ngegas tadi di awal market, langsung open gap atas ya. Opennya aja di 220 dan naik nguji resistnya di 238, tapi masih belum berhasil break untuk hari ini ya. Hari ini masih belum berhasil breakout resistnya untuk Bumi, masih di 236 238 sorry tadi. Kalau kita lihat untuk transaksinya itu sangat volatile. Kira-kira siapa yang meramaikan saham Bumi? Apakah MG? Ya MG. MG-nya scalpingan ya, cuma netbuy 3 M-an aja. Padahal nilai transaksinya itu 843 M ya. Dan rata-rata buy-nya di 230, rata-rata jualnya di 229 untuk MG. Ternyata net sell ya, kok net sell berarti floating
loss ya, cut loss ini kalau secara rata-rata, tapi kan kemungkinan masih punya harga jauh di bawah harga sekarang untuk MG ini. Apalagi sekarang kan udah naik cukup tinggi kan hitungannya. Kemudian selain MG ada XL, YP yang juga pemain utama hari ini di saham bumi yang meramaikan ya scalper pakai broker-broker ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang ikutan scalpingan ya namanya buat seperti itu aja ya untuk bumi sekarang. Untuk besok resinya di sini kalau mau entry buy disclaimer sebenarnya nanggung ini kalau untuk swing karena mendekati resist ya. Tunggu konfirmasi breakout. Siapa tuh habis breakout volume bagus bisa ngejar 280. Tapi namanya buat scalping sih masihan orang. Pemain utamanya juga scalper semua. Ya kalau buat hold terlalu lama agak apa ya, nggak tenang nanti ya psikologinya. Tapi disclaimer loh. Untuk supportnya cukup dalam di 196. Lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih sideways di area sini. Tinggal kita pantau aja besok apakah bisa break di atas 236 atau enggak. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek cuan ya. Cuan hari ini candlenya hijau naik 2,86%, nggak terlalu tinggi. Kuponnya di sini, dan kalau kita lihat polanya setelah kemarin gagal breakout itu sebenarnya cenderung turun sih untuk saham cuan ya, dan beberapa kali naik itu cuma technical rebound aja, habis itu turun lagi sih. Jadi hati-hati apalagi kalau misal besok merah ya, jangan buru-buru buy. Tunggu di area support terdekatnya 1960-an untuk cuan. Kalau kita lihat di sini cuan hari ini tanggal 19, kita lihat hitungannya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya, retail sebagian keluar, sebagian masuk. Market maker utamanya CC, XL scalpingan, scalper ya. CC-nya net buy 9,5 M, rata-rata buy-nya di 2118. Kita lihat yang keluar MG cukup banyak, jadi hati-hati. Hanya ada potensi masih cenderung turun ya, jangan buru-buru buy aja. Maksudnya jangan buru-buru buy dengan jumlah yang banyak. Apalagi nyangkut, buat average zone jangan buru-buru. Tunggu momen yang bagus aja. Kalau dapat, kalau enggak ya itu resiko ya. Oke, itu untuk saham cuan, supportnya di 1960 dan resistnya di 2310. Selanjutnya ini kita akan cek saham Dewa. Hari ini cukup volatile ya. Open gap atas tadi pagi, kemarin turun, dijaga di area support. Mungkin buat teman-teman yang udah ambai buy ya lumayan, hari ini langsung floating profit beberapa persen ya. Plus di 426, untuk supportnya masih di 398 dan resistnya di 468. Harga trennya cenderung bullish, jadi secara teknikal cenderung bullish ya. Kalau misal volume bagus lagi untuk besok, apalagi diselai akumulasi yang nggak menutup kemungkinan bisa break 470 ini loh untuk Dewa. Dan target price-nya cukup tinggi di 585 ya, apalagi kalau sampai break dengan volume bagus di atas 468. Kita cek untuk Bu Dewa. Hari ini tanggal 19, hitungannya di ada yang distribusi ya, SQ75M. Kita cek untuk minggu ini dari tanggal 17 ketika mantul di area support. Hitungannya ya LG-nya distribusi. XL, AK, YP, CC, MG masih net buy ya, yang scalp peran di saham Dewa market makernya. Untuk besok agak nanggung sih kalau mau buy di 426 ini udah agak telat ya, tapi disclaimer. Buat patokan support di 398 aja kalau mau antisipasi jebol di bawah itu. Tapi kalau naik target price-nya itu masih di 460-an. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR ya. Ini udah mulai ngegas ya. Setelah koreksi dalam dari harga 2.900, ini koreksi sempat ke 2.500 dan naik lagi loh ini. Ya hitungannya masih di konsolidasi di area bottomnya ya. Walaupun nggak bawah-bawah banget, cuman polanya ini masih sideways di sini ya. Kalau kita gunakan Bollinger ya, karena ini konsolidasi ya, kita cek aja upper band, lower bandnya.
Itu mungkin bisa buat patokan. Waduh, kurang cocok ya untuk Bollinger ini kayaknya. Apa ya, indikator apa yang cocok untuk SMGR hari ini? Kita ubah 40. Ya kayaknya lebih cocok ya, kita ubah 40 aja. Supportnya di sini ya, kemarin turun-turun mentok di 2425, nggak sempat ke 2420 dulu. Hari ini naik dan harga sekarang itu di middle band ya, 2600, 2600, 2710 itu di area-area tengahnya. Jadi kalau mau buy sebenarnya nggak masalah kalau besok hijau ya. Jadi ini pantau 2690 untuk besok hari Kamis ya. Kalau bisa bertahan di atas itu, disclaimer buat teman-teman yang mau buy ya. Dan ya karena ini berhasil break middle band-nya, kalau besok masih hijau, target price-nya cenderung naik, ngejar resistnya di 2930 untuk SMGR. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah disertai akumulasi hari ini SMGR tanggal 19 November ini? Iya ya, di akumulasi asing tapi belum terlalu banyak sih. YUCCBK tapi asingnya net buy, harga sahamnya naik. Ya, retailnya keluar, jadi cenderung bisa bertahan mudah-mudahan untuk besok SMGR di atas 268. Buat teman-teman yang mau buy, disclaimer, kalaupun jebol sebenarnya ya, kalau jebol di bawah 2500 pun harusnya berani ngehold untuk saham SMGR karena valuasinya di harga sekarang itu sangat murah. Tapi disclaimer loh ya, cuman profitnya itu belum bagus, belum seperti yang dulu ya, masih cenderung kecil untuk rasio profit untuk SMGR ini, tapi valuasi neraca keuangannya aman. Itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek MDKA ya, mantul naik setelah kemarin dijaga di area support, tapi belum terlalu kuat untuk candle hari ini ya, paling nggak hijau. Paling nggak hijau naik 3,23% ya. Untuk supportnya masih di sini di 2140, kemarin turun-turun dijaga di area support, mantul naik, dan semoga aja besok ngegas. Lihat harga emas hari ini naik kan, siapa tahu besok naik untuk MTKA ke 2400 kan, nggak ada yang tahu kecuali ya market makernya. Untuk MDKA target price-nya di 2400. Kalau mau entry buy, disclaimer untuk scalping, tapi untuk swing agak telat ya. Bagusnya kemarin itu ketika mantul di area 4140-an. Untuk MDKA secara teknikal, kalau kita lihat transaksi hari ini, tanggal 19 MDKA juga ada yang akumulasi nih, PD 32M, dan yang keluar didominasi broker retail, YP, NI, XL, XI, Netcell, dan mereka lokal ya. Jadi mudah-mudahan MDKA bisa hijau di awal market ya. Dan kalau volumenya bagus, target price-nya di 2390 ini. Itu untuk saham MTKA. Selanjutnya ini yang terakhir yang jarang kita bahas, Java. Ya, dulu itu kita bahas ketika koreksi cukup dalam, soalnya ini udah naik cukup tinggi, bahkan buat sempat ke 2800, jadi agak telat kalau mau entry. Trennya masih bullish, polanya bagus, dan fundamentalnya nggak usah ditanya ya, cukup bagus. Untuk target price-nya udah kecapai kemarin di 2700-an, dan hari ini udah agak telat sih, tapi nggak apa-apa, kita bahas ya. Supportnya di sini di 2250, kemarin turun mentok di 2260 aja. Mendekati res support paling enggak ya. Jadi kalau mau entry mungkin di dekat-dekat 2250-an ya kalau mau entry buy untuk swing atau flash down. Tapi kalau mau masuk di 2450 sih sebenarnya nggak, fundamentalnya cukup bagus. Dan ya kalau suka di saham Java nggak masalah ya, untuk fundamentalnya nggak ada masalah. Walaupun turun sih pendapatannya itu kalau nggak salah ya, di TW2, nggak tahu ini TW3 belum kita cek ya. Ya untuk besok, kalau naik pantau 2540, break di atas itu ngejar 2740 untuk Java.
Kita cek untuk transaksinya hari ini Java. Apa karena program MBG ya? Ini Java Cepin itu diuntungkan karena MBG kan butuh ayam banyak dan ya perusahaan unggas kan ya itu ya yang paling kelihatan di IHSG. Ini banyak retail yang keluar, MG masuk 8,5 M, harga sahamnya naik. Ya, karena retailnya keluar mungkin ya. Besok mudah-mudahan naik, nguji 2530, pantau aja level ini. Muka break dan ngejar 2740. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.